Hai, kembali lagi bersama aku di Drama View. Kali ini, aku akan mereview film yang pastinya akan menghibur kalian nih. Judulnya Upside Down Magic, yang mengisahkan tentang anak-anak yang memiliki kemampuan sihir. Ada yang bisa berubah menjadi hewan, ngendaliin api, ada yang bisa terbang, pokoknya keren-keren deh. Kalian udah penasaran kan? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang anak cewek bernama Nouri. Dia ngerasain hal yang aneh nih pas ngeliat kucing ini. Ternyata secara ajaib dia punya kemampuan bisa berubah jadi kucing. Kemampuan sihirnya ini nurun dari ibunya guys. Namun sayangnya ibunya sudah meninggal dunia. Mengetahui kalau Nouri ini punya kemampuan sihir, ayahnya kaget kan? Apalagi dia itu berubahnya bukan jadi kucing biasa guys, tapi jadi kucing raksasa yang bersayap kayak gini. Waktu pun berlalu, ia udah tumbuh jadi remaja. Dan kabarnya Nouri bakal masuk ke sekolah sihir bersama sahabatnya yang punya kemampuan sihir juga, namanya Reina. Berbeda dengan Nouri, Reina ini memiliki kemampuan bisa mengendalikan api. Karena belum masuk sekolah, mereka masih nggak tahu nih cara ngendaliin sihirnya. Nouri emang bisa berubah jadi hewan, tapi selalu nggak sempurna guys. Ini aja dia berubahnya jadi kucing setengah berang-berang. Scene berganti. Kini terlihat semua anak yang punya kemampuan sihir lagi nunggu nih di pinggir jalan. Awalnya mereka kira bakal dijemput bus ke sekolahnya. Ternyata nggak ada bus guys. Mereka dijemputnya sama pria ini. Setelah pamitan sama orang tuanya, pria ini kemudian membawa mereka ke dalam hutan. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka pada suatu tempat yang terdapat sebuah pintu yang terbuat dari ranting-ranting kayu. Pria ini kemudian mengajak anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam sana. Nouri dan Reina pun menyusul memasuki pintu tersebut, dan betapa terkejutnya mereka melihat suasana yang begitu berbeda. Akhirnya mereka bisa ngeliat nih anak-anak lain yang punya kemampuan sihir juga. Setelahnya mereka akhirnya ketemu nih sama kepala sekolah. Di sana dijelasin kalau Search Academy ini ngegolongin muridnya berdasarkan 5 kemampuan utama. Yang punya kemampuan bicara sama hewan nantinya bakal dapat seragam warna kuning. Yang bisa narik objek pakai tangan bakal dapat seragam warna orange. Yang bisa ngendalin api kayak si Reina bakal dapat seragam warna merah. Yang bisa terbang bakal masuk ke kelompok biru. Dan yang terakhir, yang bisa berubah jadi hewan bakal masuk ke kelas warna ungu. Ternyata walau udah masuk ke sekolah ini, tetap aja nih mereka harus dites dulu. Kemampuan mereka bakal diuji satu persatu buat tahu layak nggak nih sekolah di sini. Untuk yang punya kemampuan ngendaliin api, mereka dites harus bisa nyalain lilin dari jarak yang jauh kayak gini. Satu persatu dari mereka udah berhasil nih nunjukin kekuatannya. Sampai tiba nih guys, giliran satu cowok. Tapi dia bukannya ngeluarin api, dia malah ngeluarin asap kayak gini dong. Jadi kemampuannya ini nggak lolos standar guys. Tiba nih gilirannya Reina, dia sih jago banget. Lanjut, kali ini tes untuk anak-anak yang bisa bicara sama hewan. Mereka dites harus bisa tahu anjing ini namanya siapa, asalnya dari mana, makanan favoritnya apa. Setelahnya, masuk lagi nih tes untuk anak-anak yang bisa narik barang kayak gini. Tapi lagi-lagi ada satu anak nih yang gagal. Bukannya narik, dia malah bisanya ngelemparin barang kayak gini. Lanjut, kali ini para guru yang di situ ngetes anak-anak yang punya kemampuan terbang. Mereka disuruh terbang rendah kayak gini selama 30 detik. Tapi ada lagi nih satu anak cowok yang kemampuannya gagal. Karena dia bisanya terbang tinggi kayak gini guys. Udah gitu dia nggak tahu cara turunnya gimana. Dan yang terakhir, tiba nih giliran tes untuk anak-anak yang punya kemampuan bisa berubah jadi hewan. Mereka harus berubah jadi anak kucing kayak gini kan. Dan sekarang giliran Nouri nih. Awalnya sih dia bisa berubah jadi anak kucing. Dan seperti biasa guys, kemampuannya selalu nggak sempurna.
Tiba-tiba aja muncul sayap yang membuat penampilannya semakin kacau. Setelah tes selesai, hasilnya langsung diumumin. Reina akhirnya lolos dan masuk ke kelas yang ia impikan. Berbeda halnya dengan Nouri. Dia masuk ke kelas Upside Down Magic atau biasa dibilang kelas buangan. Semua siswa disuruh nih ke ruangannya masing-masing. Namun tidak dengan Nouri. Ia diarahkan oleh kepala sekolah pergi ke kelas Upside Down Magic yang berada di bawah tanah gitu guys. Dia sekarang berpisah nih dengan sahabatnya Reina. Dan sedihnya, di kelas ini mereka nggak bakal belajar sihir. Tapi, mereka bakal diajarin pelajaran biasa aja guys. Soalnya kemampuan sihir mereka yang gagal dianggap berbahaya. Mereka nggak dibolehin berlatih kayak yang lain. Dan nggak dibolehin pulang juga. Di sini mereka bakal dipaksa untuk ngelupain dan pelan-pelan ngilangin kemampuan sihir mereka yang gagal itu. Kepala sekolah ngejelasin kalau ternyata dulu ada nih seorang anak yang kemampuan sihirnya berbeda juga sama kayak mereka. Tapi karena kemampuan sihir gagalnya ini dibiarin, dia jadi kemasukan roh sihir bayangan yang hampir ngancurin semuanya. Jadi katanya roh sihir bayangan ini bisa masuk ke anak-anak yang kekuatan sihirnya nggak sempurna kayak mereka. Makanya sejak itu diadain tes nih. Dan yang kemampuan sihirnya nggak sempurna kayak mereka nggak dibolehin ngegunain kekuatannya supaya nggak dimasukin roh sihir bayangan. Mengetahui itu, Nouri kecewa karena dia kan datang ke sini mau belajar sihir. Tapi tenang guys, bukan Nouri namanya kalau nyerah sama mimpinya. Dia yakin kalau kemampuan sihirnya ini istimewa. Sementara itu, di kelasnya Reina udah mulai belajar nih sama anak-anak lain yang punya kemampuan ngendalin api juga. Lalu, ia disuruh nih nyobain ngendalin kekuatannya untuk ngebuat popcorn. Awalnya, Reina bisa melakukannya dengan baik. Namun ternyata, dia malah membuat jagung tersebut menjadi hangus. Di situ juga kelihatan nih, ada satu cewek yang dari tadi merhatiin kemampuannya si Reina. Scene berganti, kini kita diperlihatkan dengan perbedaan kasta antara kelas Reina dan Nouri yang sekarang. Reina tinggal di asrama yang bagus, jauh berbeda dengan Nouri guys, yang hanya tidur di tempat tidur yang terbuat dari kayu. Di situ juga ia merindukan sahabatnya Reina. Paginya, 4 murid dari kelas UDM ini dibawa oleh pria ini ke sebuah tempat. Katanya mereka akan diberi kejutan. Setelah pintunya terbuka, mereka dikejutkan dengan beberapa buah tongkat sapu. Nouri kira ini adalah sapu terbang guys. Dia pun mengambil sebuah sapu dan mencobanya untuk terbang. Namun dia malah terjatuh. Ternyata itu hanyalah sapu biasa aja guys. Haduh, Nouri, kena prank kan lu? Lalu mereka disuruh bersih-bersih nih supaya tetap sibuk. Kebetulan pas lagi ngelakuin tugasnya, Nouri ngeliat kelompok anak-anak berseragam ungu. Mereka itu yang punya kemampuan sama kayak dia guys, yang bisa berubah jadi hewan. Diam-diam ia ngamatin mereka dan ikut pelajarannya. Nouri merasa tidak puas. Akhirnya dia mendekati kelas tersebut. Dengan dekat, ia memegang kucing itu dan berubah menjadi kucing setengah burung yang punya belalai gajah kayak gini. Pria ini ngingetin agar Nouri tidak mengulangi kejadian itu lagi dan memaksanya untuk melupakan impiannya itu. Setelahnya, masing-masing kelas makan siang bersama. Walau masuk ke kelas yang bagus, Reina merasa kesepian dan tidak memiliki teman. Lalu, ia melihat Nouri nih dari kejauhan. Ketika ia hendak mendekati Nouri, tiba-tiba seorang guru mencegahnya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh berteman dengan anak-anak kelas buangan. Lanjut, kali ini di kelasnya lagi-lagi Reina disuruh buat popcorn. Temannya udah ada nih yang berhasil bikin popcorn dengan sempurna. Reina berhasil juga sebenarnya, tapi kata gurunya, popcorn buatannya ini masih belum sempurna. Karena hal itu, ia jadi galau dan gak fokus. Dan tiba-tiba ia bertabrakan sama cewek misterius yang ngamatin dia waktu itu. Lalu ia berkata kalau Reina ini sebenarnya bisa punya kemampuan yang luar biasa. Reina yang mendengar itu hanya tersenyum menanggapinya dan ia pun pergi. Pas lagi belajar di perpustakaan, tiba-tiba aja nih dia nemuin buku hitam. Anehnya, buku misterius itu kayak ngikutin dia terus. Bahkan buku itu tiba-tiba aja udah ada di kamarnya. Buku itu terbuka dengan sendirinya.
Lalu muncul bayangan hitam yang mengitarinya dan membuatnya jatuh. Keesokan harinya, para siswa memasuki ruangan tes sebelumnya. Nah, di sini kita diperlihatkan nih dengan seorang pria dan Reina yang merupakan wakil dari Flare. Di sisi lain, di kelas bawah tanah, Nori tidak berada di sana. Teman-temannya awalnya sempat diam ketika ditanya oleh gurunya. Namun akhirnya mereka mengatakan kalau Nori ingin membuktikan kalau kekuatan mereka itu sempurna. Pertandingan pun dimulai. Pria dan Reina maju untuk membuat popcorn dengan sempurna. Dan betapa terkejutnya mereka kalau popcorn buatan Reina udah selesai dalam hitungan detik. Lalu para guru mengeceknya dan memutuskan bahwa Reina lah pemenangnya. Ketika laga akan berlanjut, Nori tiba-tiba aja muncul dan minta dikasih kesempatan lagi buat nunjukin kemampuannya di hadapan orang-orang. Sayangnya, lagi-lagi dia gagal guys. Gara-gara itu, teman-temannya ini jadi kecewa dan mikir kalau kekuatan sihir mereka ini udah nggak ada harapan lagi. Ngelihat anak-anak itu sedih, akhirnya guru ini nunjukin rahasia yang selama ini dia pendam. Ternyata dia juga punya kemampuan sihir juga guys, tapi gagal. Dia punya kemampuan bisa komunikasi sama hewan, tapi nggak bisa kalau cara ngomongnya biasa aja. Jadi harus sambil dinyanyiin gitu. Makanya kemampuannya itu dianggap gagal. Melihat semangat mereka, akhirnya dia mutusin untuk ngajarin anak-anak ini supaya bisa ngembangin kekuatan sihir aneh yang mereka punya. Di sisi lain, Reina kaget pas buka kamarnya karena tiba-tiba aja ada cewek ini. Di situ Reina mulai sadar kalau cewek ini dan buku hitamnya itu berbahaya. Makanya dia suruh pergi. Tapi lagi-lagi buku hitam itu tetap aja nih balik ke kamarnya. Setelahnya, anak-anak kelas UDM mulai berlatih kemampuan mereka. Anak cowok ini disuruh meletakkan tasnya untuk mengetahui seberapa tinggi ia terbang. Awalnya ia menolak. Ia takut gak bisa ngendaliin kekuatannya dan justru malah terbang keluar angkasa. Lalu gurunya meyakinin terus dan akhirnya ia mau. Sebelum dites, tubuhnya diikat dulu pakai selang kayak gini. Lalu ia pun menjatuhkan tasnya yang berisi batu itu. Ternyata nggak sampai keluar angkasa kok. Sekarang dia udah tahu nih batas kemampuannya. Mereka semua terus berlatih. Kayak anak ini yang latihan dengan berusaha nyingkirin daun. Dan anak ini yang nyoba ngendalin asapnya untuk nyingkirin lebah. Tapi dia masih kesulitan guys. Namun mereka tetap nggak nyerah. Mereka semua terus berlatih dan ngembangin kekuatan sihirnya itu sedikit demi sedikit. Dan sekarang udah mulai bisa nih ngendaliin asapnya. Dan Nori jadi tahu kalau dia bisanya berubah jadi hewan campuran guys. Di sisi lain, Reina masih aja nih diganggu sama cewek misterius ini. Reina baru sadar kalau cuma dia nih yang bisa ngelihat cewek ini. Sementara yang lain nggak ada yang ngelihat guys. Ternyata cewek ini bukan manusia. Dia ini wujud sihir gelap jahat yang berusaha ngerasukin tubuhnya Reina. Sialnya, kekuatan jahat itu berhasil nih ngambil alih Reina. Walau sebenarnya kekuatan sihirnya itu kan sempurna. Ternyata dugaan mereka selama ini salah guys. Jadi, sihir gelap jahat ini bisa nguasain siapapun. Paginya, kebetulan nih lagi ada perayaan besar di sekolah itu. Dan semua orang udah berkumpul. Reina yang dianggap sebagai salah satu murid terbaik diminta untuk nunjukin kemampuannya di depan semua orang. Namun mereka semua nggak tahu kalau Reina udah dirasukin sihir gelap. Dengan cepat, ia berubah jadi bayangan hitam besar yang siap ngancurin mereka semua. Guru-guru di sana langsung ngarahin murid-muridnya untuk ngelawan kekuatan gelapnya Reina. Tapi sayangnya, bayangan hitam itu terlalu kuat guys. Dia nggak bisa dikalahin. Dipanggilin burung-burung untuk ngalahin dia juga nggak ngaruh. Yang punya kemampuan terbang malah ketahan. Terus yang bisa berubah jadi hewan, ya berubahnya kan jadi hewan biasa aja. Jadi yang nggak bisa ngalahin bayangan gelap ini. Dan sekarang bayangan jahat ini malah terbagi guys, jadi makin besar dan kuat. Bersamaan dengan itu datang nih anak-anak dari kelas buangan. Cewek ini berhasil ngendaliin bayangannya dari yang tadinya terpisah jadi satu. Cowok ini berhasil ngeluarin asap untuk ngecauin penglihatannya si bayangan. Dan yang bisa terbang tinggi ini juga ngegunain kekuatannya supaya bayangan gelap ini jadi terlilit. Terus lihat nih Nori.
Ia kini berubah jadi kucing bersayap naga. Dia lalu terbang dan mulai berhasil ngancurin bayangan jahat ini. Lalu guru-guru di situ merintahin supaya bayangan gelap ini dihabisin. Tapi kan ini sahabatnya. Akhirnya dia coba manggil-manggil Reina supaya bisa ngelepasin kekuatan jahat itu dari tubuhnya. Untungnya berhasil guys. Reina udah kembali sadar dan berhasil ngelepasin diri dari kekuatan sihir jahat itu. Akhirnya, guru-guru di sana mengakui kalau anak-anak dari kelas buangan emang punya kemampuan yang berbeda, tapi istimewa. Sekarang mereka udah bisa diterima di kelas sihirnya masing-masing. Bahkan kekuatan mereka sekarang dinilai spesial. Guru ini juga sekarang udah boleh nih ngajar anak-anak yang bisa bicara sama hewan. Semuanya udah bahagia. Gimana guys ceritanya? Seru nggak? Kalau suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. See you!